Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmawati, NIM 0211210009, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3. Di sini saya akan menerangkan tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran: yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Yang kedua, penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep atau aturan dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi yaitu urutan, ruang lingkup, dan jenis materi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Ada dua jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh pendidik. Yang pertama, pre-test dan post-test. Yang kelima, kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow-up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan, karena kegiatan lanjutan esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, yang berikut, Suparman menyatakan bahwa ada 4 komponen utama strategi pembelajaran. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pendidik dan dalam menyampaikan isi pelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara pendidik mengorganisasikan materi pelajaran dan peserta didik agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu peralatan dan bahan instruksional yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, waktu yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam menyampaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Ada 4 prinsip. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, individualitas. Dan yang terakhir, integritas. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Tahap pembelajaran strategi ekspositori. Yang pertama, pada tahap pendahuluan, pendidik menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Yang kedua, pada tahap penyajian atau materi, pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan ceramah dan tanya jawab. Yang ketiga, pada tahap penutup, pendidik melaksanakan evaluasi berupa tes dan kegiatan tindak lanjut seperti penugasan dalam rangka perbaikan dan pemantapan atau pendalaman materi. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Keunggulan strategi pembelajaran inquiry: yang pertama, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan 3 sasaran pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pelaksanaan pembelajaran melalui strategi pembelajaran inquiry menjadi lebih bermakna. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry dapat melayani peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry merupakan salah satu strategi yang sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Yang keempat, strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan pendidik yang memiliki kemampuan belajar di atas rata-rata. Kelemahan strategi pembelajaran inquiry: yang pertama, masih sulit mengontrol kegiatan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, sulit merencanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry karena terbentuk dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga,
Kadang-kadang dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran inquiry memakan waktu yang panjang sehingga pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah adalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problema secara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah salah satu strategi pembelajaran yang dapat diimplementasikan dan mengarah pada peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Kerjasama yang dilakukan tersebut dalam rangka menguasai materi yang pada awalnya disajikan oleh pendidik. Pada strategi ini, pendidik hanya memberikan bantuan jika anggota kelompok tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat tentang jawaban-jawaban soal atau latihan. Yang kelima, strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Strategi pembelajaran efektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis melalui situasi ini. Dan diharapkan peserta didik dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh, strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan para siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara siswa maupun dengan pengajar atau pendidik. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan pada kurikulum merdeka di tingkat SD atau MI, yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif, kontekstual, aktif, dan SPBM atau pembelajaran berbasis